Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, jemaat GBI Graha Family. Bersyukur hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, meskipun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Saudara, saya masih ingat tahun lalu saya berkhotbah di tempat ini juga di dalam satu keadaan yang sama, karena satu pandemi kita tidak dapat bertemu, dan tahun ini kita masih belum bisa bertemu. Saya berharap tahun depan bila saya berkhotbah lagi di tempat ini, kita bisa bertemu kembali muka dengan muka. Baik, saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, sekalipun kami berada dalam satu situasi yang sulit, bahkan terlalu sulit untuk kami mengerti. Ketika kami berada di dalam satu bayang-bayang maut, lembah kekelaman, Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu senantiasa menyediakan anugerah-Mu bagi kami. Termasuk pada pagi ini Tuhan, kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami ingin menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini di dalam anugerah Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kali yang mendengarkan di rumah kami masing-masing, Tuhan juga hadir menyertai kami. Kami serahkan waktu di depan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai mengawali khotbah kita di dalam 1 Tesalonika, kitab 1 Tesalonika, pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-10. Saudara, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 akan saya bacakan, Bapak Ibu mengikuti di rumah masing-masing. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, jemaat Tesalonika itu satu jemaat yang agak unik dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain yang pernah Paulus kirimi surat, saudara. Kenapa unik? Karena jemaat ini itu terbentuk di dalam satu pelayanan Rasul Paulus yang tidak direncanakan oleh Paulus. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika itu terbentuk dari satu panggilan Allah secara khusus kepada Rasul Paulus yang dicatat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai ke 10. Di dalam perjalanan kedua misi Rasul Paulus tidak merencanakan untuk pergi ke daerah Makedonia, yaitu tempat di mana Tesalonika ini berada, saudara. Tetapi Paulus merencanakan di tempat Asia yang lain. Maka saudara lihat, jemaat Tesalonika, jemaat yang tidak direncanakan oleh Paulus,
tetapi Tuhan memimpin pelayanan Paulus, maka terbentuklah jemaat ini. Saudara, di dalam Kisah Rasul 17, di sana kita membaca ketika Paulus pergi ke Tesalonika untuk melayani, memberitakan Injil di kota itu, Paulus mendapatkan perlawanan yang begitu hebat dari orang-orang Yahudi, saudara. Sehingga Alkitab mencatat Paulus tidak lama tinggal di kota Tesalonika. Dia harus pergi karena sesuatu penganiayaan yang ada di kota tersebut. Maka di dalam konteks itulah Paulus menuliskan 2 surat kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Saudara, hari ini kita akan memulai eksposisi dari kitab yang menarik ini, saudara. Maka pertama kita harus tahu siapakah sebetulnya yang menulis surat ini. Saudara, di dalam pembukaan tadi yang kita baca ayat pertama, Paulus di sana menyebut bukan hanya namanya, tetapi dia juga menyebut Silvanus dan Timotius. Sehingga para pentafsir Alkitab itu memberikan beberapa pentafsiran, saudara. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Ada yang mengatakan yang menulis ini cuma Paulus saja. Ada yang mengatakan ketiga-tiganya, Paulus, Silvanus, dan Timotius ikut menulis surat ini. Saudara, ini tidak terlalu penting bagi kita, tetapi yang paling penting bagi kita adalah menarik Paulus di situ menyebutkan Silvanus dan Timotius. Kalau Paulus mau menuliskan namanya saja, dari Rasul Paulus, Silvanus dan Timotius tidak disebutkan. Itu adalah hak dari Rasul Paulus. Kita belajar satu hal penting, saudara, di dalam pembukaan daripada surat ini. Paulus ini bukan orang yang mencari nama. Paulus ingat rekan kerjanya. Di samping dirinya, di situ ada peran Silvanus dan Timotius. Di dalam Kisah Rasul pasal 17, mereka bertiga inilah yang mendirikan jemaat di Tesalonika. Jadi ini sesuatu pengajaran yang penting. Paulus bukan orang yang mencari nama, bukan mencari popularitas, dan Paulus menuliskan Silvanus dan Timotius di dalam pembukaan surat ini sekaligus untuk mendidik jemaat Tesalonika supaya mereka ingat kepada Timotius, ingat kepada Silvanus bahwa merekalah juga yang mendirikan jemaat ini. Saudara-saudara, di dalam surat ini pembukaan 1 Tesalonika, selain menuliskan 3 nama, ada hal yang unik di dalamnya, saudara. Apa itu? Yaitu Paulus di dalam pembukaan surat Tesalonika, baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, dia tidak menyebut dirinya sebagai rasul. Dia tidak menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Kalau kita membandingkan, saudara, di dalam banyak surat Rasul Paulus, Paulus selalu menuliskan dari Paulus Rasul Yesus Kristus, hamba Yesus Kristus. Tetapi mengapa di dalam 1 Tesalonika ini dia tidak menyematkan statusnya sebagai rasul di dalam surat ini? Ini sesuatu yang agak berbeda, sekaligus sesuatu yang menarik, saudara. Dan mengapa Paulus melakukan ini? Karena menurut saya, di dalam jemaat Tesalonika nanti kita akan pelajari, itu tidak ada masalah yang serius, tidak ada problem yang berat, sehingga Paulus merasa tidak perlu menggunakan status dan jabatannya sebagai rasul untuk membereskan masalah di Tesalonika. Saudara, semua surat-surat Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru itu kebanyakan ditulis karena ada satu problem di dalam jemaat tersebut. Korintus, Galatia, Filipi dan sebagainya. Maka Paulus di dalam membereskan itu, Paulus itu mengingatkan kepada penerima surat bahwa dia adalah seorang rasul Tuhan. Tetapi ini tidak kita temukan, saudara, di dalam Tesalonika. Paulus di sini menulis bukan di dalam kapasitas sebagai seorang rasul, tetapi Paulus menulis di dalam kapasitasnya sebagai seorang bapak kepada anaknya. Maka Paulus tidak memakai rasul, Paulus tidak memakai istilah hamba Yesus Kristus. Maka saudara, sebenarnya apa tujuan daripada Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika ini? Saudara, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan karena adanya ajaran sesat di dalam gereja Tesalonika.
Kalau kita membaca surat Galatia, di situ banyak guru-guru palsu yang menyusup di jemaat Galatia. Maka Paulus menuliskan surat Galatia itu dengan satu tujuan, untuk membereskan pengajaran yang salah. Kalau kita membaca Korintus, di situ ada perselisihan jemaat yang demikian hebat. Maka Paulus menuliskan surat 1 Korintus untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Saudara, di dalam surat 1 Tesalonika ini tidak ada ajaran sesat, tidak ada guru palsu, tidak ada perpecahan jemaat. Lah, untuk apa Paulus menuliskan surat ini? Saudara, problem yang muncul di dalam surat 1 Tesalonika ini adalah tentang akhir zaman. Mereka adalah orang-orang Kristen yang baru bertobat, tetapi Paulus tidak sempat lama tinggal di Tesalonika. Paulus harus pergi meninggalkan kota itu, sehingga mereka banyak pertanyaan khususnya tentang akhir zaman. Nanti di dalam minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan, kalau kita terus menggali kitab ini, saudara akan menemukan misalnya di dalam pasal keempat, mereka bertanya kepada Paulus, bagaimana tentang keluarga mereka yang telah meninggal terlebih dahulu. Maka Paulus di situ menjelaskan tentang kebangkitan. Di dalam pasal kelima, nanti mereka akan bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka Paulus di sana juga menjelaskan tentang second coming of Christ. Jadi saudara lihat, 1 Tesalonika ini adalah satu surat yang tidak ada teguran. Paulus tidak marah, sebaliknya Paulus itu bersuka cita dengan jemaat di Tesalonika ini. Saudara, jarang sekali ya kalau Paulus itu menulis surat, lalu dia bersuka cita dengan jemaat yang dia tulis. Kebanyakan Paulus itu nadanya kecewa, Paulus nadanya marah, Paulus memberikan teguran kepada jemaat-jemaat tersebut. Tetapi di dalam jemaat Tesalonika ini, saudara, tidak ada teguran, tidak ada amarah. Yang ada justru pujian dari Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Saudara, di dalam ayat kedua, Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kami bersyukur kepada Allah karena kamu semua. Saudara, apa yang membuat Paulus bersyukur kepada jemaat di Tesalonika ini? Itu jawabannya ada di dalam ayat ketiga. Di dalam 10 ayat yang tadi kita baca, saudara, saya menganggap ayat ketiga ini menjadi fokus Paulus, dan ayat-ayat lain itu menjelaskan ayat yang ketiga ini. Perhatikan, Paulus ngomong, sebab kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Faith, love, and hope. Saudara sekalian, iman, pengharapan, dan kasih, inilah yang oleh para teolog disebut dengan satu istilah virtue. Saudara, virtue itu apa? Virtue itu adalah satu arti dari bahasa Yunani arete yang berarti kebajikan. Saudara, kebajikan itu lain dengan kebaikan, saudara. Virtue, arete itu artinya kebajikan. Kebajikan itu ada satu nilai-nilai yang luhur. Kebajikan itu satu nilai-nilai yang mulia. Kebajikan itu satu prinsip hidup. Kebajikan itu sesuatu yang dikejar, dipelajari oleh seseorang untuk mendapatkannya. Saudara, di dalam setiap bangsa, di dalam setiap budaya, di dalam setiap filsafat, di dalam setiap agama, kita selalu menemukan yang namanya virtue ini, kebajikan. Misalnya saudara, di dalam filsafat Yunani, Plato, Aristoteles itu mengajarkan 4 kebajikan utama, 4 virtue utama yang disebut sebagai wisdom, hikmat. Jadi orang mesti berhikmat, punya wisdom, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kedua, mereka mengatakan virtue yang penting yang harus dimiliki orang itu adalah courage, keberanian. Jadi orang harus berani menghadapi segala sesuatu, tidak boleh jadi pengecut. Ini courage. Yang ketiga, mereka mengatakan courage saja tidak cukup, orang harus memiliki temperance, pengendalian diri.
Jadi mereka harus bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri, menahan hawa nafsu, dan keempat, di dalam filsafat Yunani itu disebut dengan justice, keadilan. Menjadi orang harus adil, memperlakukan orang dan sebagainya. Saudara-saudara, ini adalah virtue dari barat, dari Yunani. Bagaimana dengan virtue di Asia, saudara? Kalau kita mempelajari filsafat Konfusius, yang disebut dengan Konfusianism, Konfusius juga memberikan 4 virtue utama yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu adalah benevolence, kebaikan. Menjadi orang harus memiliki hati yang baik, mudah tersentuh, mudah empati, menolong orang, dan sebagainya. Kedua, Konfusius menekankan kepada yang disebut dengan propriety, yaitu berkaitan dengan etika, saudara. Maka saudara lihat bagaimana anak harus menghormati orang tua, sekalipun orang tua itu sudah mati, harus diperlakukan sebagaimana dia masih hidup, dihormati, dan seterusnya. Ini adalah bicara tentang etika. Ketiga, Konfusius bicara tentang righteousness, kebenaran. Menjadi orang harus hidup berintegritas, memiliki sifat kebenaran di dalam dirinya. Dan keempat, sama dengan Yunani, orang hidup harus memiliki knowledge, pengetahuan, atau wisdom, hikmat. Saudara-saudara lihat, ini adalah sebagian contoh di dalam filsafat dan agama, semua memiliki yang namanya virtue atau kebajikan. Maka saudara, kalau kita mempelajari surat Rasul Paulus, Paulus juga punya virtue-nya sendiri, saudara, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang biasa kita singkat dengan istilah IPK. Saudara, di dalam Roma pasal 5, 1 Korintus pasal 13, Galatia pasal 5, Efesus pasal 4, Kolose pasal 1, dan sebagainya surat-surat Rasul Paulus. Christian virtue ini, iman, pengharapan, dan kasih, muncul berulang-ulang, bukan hanya di dalam surat 1 Tesalonika ini saja. Jadi saudara sekalian, mengapa 3 virtue ini penting bagi Paulus? Mengapa Paulus itu terus mengulang-ulang iman, pengharapan, dan kasih? Saya tidak mengatakan saudara Christian virtue cuma iman, pengharapan, dan kasih saja. Ini khusus di dalam perspektif teologi Rasul Paulus. Di dalam Alkitab banyak virtue yang lain. Tetapi ketika kita mempelajari Paulus, ini yang 3 paling penting menurut Rasul Paulus. Mengapa penting, saudara? Ada pentafsir yang mengatakan ini adalah tipologi dari Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, iman, pengharapan, dan kasih. Pentafsir yang lain mengatakan ini adalah tipologi waktu. Past, present, and future. Iman itu masa lalu, kasih itu masa sekarang, pengharapan, hope itu masa yang akan datang. Saudara-saudara, saya tidak terlalu setuju dengan 2 pendekatan ini. Saya mentafsirkan mengapa Paulus itu mengulang-ulang terus iman, pengharapan, dan kasih di dalam surat-suratnya. Sebab inilah sesuatu yang Paulus salah pahami di dalam agama yang lalu, yaitu di dalam Yudaisme. Saudara, kita tahu Paulus sebelum bertobat menerima Tuhan Yesus, dia ada hidup di dalam agama Yudaisme yang memiliki konsep tentang iman yang keliru, kasih yang salah, pengharapan yang tidak tepat. Maka setelah dia bertobat menjadi anak Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, bahkan menjadi Rasul Yesus Kristus, Paulus mengalami perubahan di dalam pemikirannya dengan luar biasa, termasuk di dalam 3 hal yang dia pahami ini. Jadi ini semacam satu hal, Paulus itu ingin membagikan satu pemahaman yang baru di dalam hidupnya setelah dia mengenal Yesus Kristus. Apa itu iman? Apa itu kasih? Apa itu pengharapan? Saudara-saudara, lalu apa yang membedakan saudara? Christian virtue, iman, pengharapan, dan kasih dengan virtue di dalam agama dan filsafat di dalam agama-agama yang lain. Paling tidak kita menemukan ada 2 perbedaan utama Christian virtue
dengan virtue yang lain di dalam filsafat dan agama. Pertama, saudara, beda dari sumbernya. Saudara-saudara, Christian virtue, iman, pengharapan, dan kasih, ini adalah pemberian Allah kepada manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan, bisa dengan melatih diri, tidak didapatkan dari warisan orang tua, tidak mungkin kita pelajari di sekolah. Ini adalah anugerah Allah kepada orang percaya. Maka di dalam ayat kelima, Paulus mengatakan, sebab kami tahu Allah telah memilih engkau. Maka Tuhan memberikan 3 virtue ini kepada orang percaya. Saudara, di dalam filsafat Yunani dan Konfusianisme, virtue itu bisa diperoleh dengan belajar, dengan melatih diri, dengan modeling kepada orang lain. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, di dalam keberdosaan manusia, iman, pengharapan, dan kasih tidak mungkin kita peroleh dari usaha kita. Ini adalah anugerah Tuhan kepada orang pilihan Allah yang diberikan kepada mereka. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah berkaitan dengan tujuan mengapa kita memiliki virtue ini. Saudara, di dalam semua filsafat dan agama, ketika mereka belajar mendapatkan, memperoleh virtue tersebut, mereka itu pakai untuk diri sendiri. Saya menjadi orang baik, saya menjadi orang beretika, saya menjadi orang yang memiliki pengendalian diri dan sebagainya. Tetapi di dalam Christian virtue, Paulus mengatakan tidak. Iman, pengharapan, dan kasih semua harus dikembalikan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk kemuliaan Allah melalui hidup kita. Inilah sebabnya, saudara, Paulus di dalam pembukaan surat 1 Tesalonika ini memakai kriteria iman, pengharapan, dan kasih ini untuk menilai jemaat Tesalonika. Dengan kata lain, Christian virtue ini bukan sekedar Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, tetapi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita seringkali keliru menilai segala sesuatu. Khususnya ketika kita berbicara bagaimana gereja seringkali memakai standar yang keliru di dalam mengukur suatu pertumbuhan dari gereja. Kita selalu banyak bicara tentang angka, saudara, ketika kita berorganisasi di dalam gereja ataupun di dalam hal-hal yang lain, kerohanian yang lain. Tetapi saudara, kalau kita mempelajari surat-surat Rasul Paulus, saudara akan kaget. Paulus tidak pernah satu kali pun menyinggung soal angka, saudara. Paulus memakai standar yang lain untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan sebuah jemaat. Dan di dalam 1 Tesalonika ini, Paulus itu memakai 3 virtue ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang menjadi standar Paulus mengukur sebuah gereja. Dan inilah, saudara, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Maka Paulus di dalam ayat ketiga, di sana dia mengatakan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Saudara-saudara, pertama kita akan menggali apa yang dimaksud oleh Paulus dengan pekerjaan imanmu. Nah, kita bahasa Inggris menggunakan kata your work of faith. Iman itu ternyata bekerja. Ayat ini, saudara, bukan berarti Paulus ingin mengajarkan kita diselamatkan karena perbuatan kita, bukan. Tetapi Paulus ingin mengatakan seperti Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sejati, iman yang benar harus bekerja, harus menghasilkan sesuatu di dalam hidup orang tersebut. Maka ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, aku bersyukur atas pekerjaan imanmu. Saudara, dari mana Paulus tahu jemaat Tesalonika itu memiliki iman yang beres?
Mengapa dia bersyukur untuk iman jemaat di Tesalonika, saudara? Paling tidak kita menemukan beberapa kunci penting di dalam ayat-ayat ini. Saudara lihat, iman yang sejati adalah iman yang menerima firman Allah. Ini di ayat yang ke-6, saudara. Kamu menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Saudara, iman yang sejati itu adalah iman yang merespon kepada berita Injil. Ini Paulus kira-kira flashback di dalam Kisah Rasul pasal 17. Ketika dia memberitakan Injil pertama kali di kota Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu dengan antusias, dengan satu hati yang rindu mendengar firman. Dan mereka menerima berita Injil itu di dalam hidup mereka. Maka Paulus mengatakan, imanmu itu menerima firman dengan sukacita. Saudara-saudara, iman yang benar itu bukan iman yang hanya menunggu mujizat terjadi lalu baru saya percaya kepada Tuhan. Iman yang benar itu bukan hanya iman yang menantikan semuanya beres lalu saya baru beriman kepada Tuhan. Tidak, saudara. Paulus di sini memberikan salah satu kriteria iman yang benar adalah iman yang haus menantikan firman Allah di dalam hidup mereka. Iman yang benar adalah iman yang mau berubah di dalam hidupnya. Maka lihat di dalam ayat ke-6 ayat yang sama. Paulus mengatakan, kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara, iman yang benar itu mau submit, mau tunduk kepada otoritas Allah di dalam hidupnya. Iman yang benar itu bukan iman yang mau ngatur Tuhan, saudara. Tetapi iman yang benar itu iman yang mau menundukkan diri, mau dibentuk oleh Tuhan, mau submit kepada otoritas Allah. Inilah saudara yang membuat Paulus itu bersuka cita dengan jemaat di Tesalonika. Meskipun mereka jemaat yang baru terbentuk, baru bayi rohani, secara umur mereka belum lama jadi orang Kristen, tapi mereka menunjukkan iman yang luar biasa. Dan bukan itu saja, saudara. Di dalam ayat ke-9, Paulus mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan berhala dan berbalik kepada Allah yang hidup dan sekarang melayani Allah yang hidup pula. Saudara, inilah tanda iman yang benar, saudara. Iman yang sejati itu tidak pernah mendua hati. Iman yang sejati itu mentransformasi, meninggalkan berhala di dalam hidup kita dan hanya menyembah Allah yang benar, satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Bukankah di dalam hukum pertama mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Inilah saudara yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Mereka dulu adalah penyembah berhala. Tapi ketika Paulus datang memberitakan firman, dan mereka beriman, menerima firman tersebut, mereka meninggalkan semua berhala yang lama di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, berhala di sini jangan dipikir itu hanya patung dan sebagainya. Tapi berhala di sini itu bisa termasuk hobi kita, saudara, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, apapun di dalam hidup kita. Ketika Allah itu menjadi nomor 2 di dalam hidup kita, itu adalah berhala. Saudara lihat, iman yang sejati itu selalu menomorsatukan Allah di dalam hidupnya. Iman yang sejati, iman yang benar itu adalah selalu iman yang memprioritaskan Allah dibandingkan semua hal yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang benar tidak cukup meninggalkan berhala dan berpaling kepada Allah. Paulus memuji iman jemaat di Tesalonika untuk yang ketiga kalinya. Iman yang benar adalah iman yang tahan di dalam ujian Allah. Saudara, di dalam ayat ke-6, Paulus mengatakan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tahan di dalam penindasan yang begitu berat. Inilah saudara, tanda daripada iman yang sejati. Jadi iman yang sejati itu bukan iman kalau kita meminta sesuatu yang spektakuler, lalu Tuhan menjawab kita, wah ini imannya luar biasa. Tidak, saudara.
iman kita sejati atau tidak, itu diuji melalui banyak kesulitan di dalam hidup kita. Saudara, kemungkinan besar yang terjadi adalah orang-orang Yahudi di Tesalonika itu menganiaya jemaat yang baru bertobat ini. Dan ini yang menunjukkan, saudara, jemaat Tesalonika, jemaat yang beriman kepada Tuhan, sekalipun di dalam sesuatu penindasan yang begitu berat. Saudara-saudara, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita ya. Apakah kita memiliki iman seperti ini di hadapan Tuhan, saudara? Iman seperti apa yang selama ini kita mengerti setiap kali kita mendengar kata iman? Saya beriman kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Adakah kita merindukan firman Allah di dalam hidup kita? Adakah kita merindukan pengajaran yang benar di dalam hidup kita? Adakah kita memiliki iman yang tahan di dalam segala kesulitan dan pengujian? Itulah baru kita berani mengatakan kita memiliki iman yang beres di hadapan Allah. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, saudara, Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Saudara, inilah sebabnya Paulus bersyukur untuk yang pertama, your work of faith, usaha atau pekerjaan imanmu luar biasa, kata Paulus. Saudara, yang kedua, Paulus di sini menyinggung tentang virtue yang kedua, yaitu kasih. Dan Paulus menghubungkan itu dengan usaha kasihmu, your labor of love. Dari mana kita belajar jemaat Tesalonika memiliki kasih yang luar biasa? Saudara perhatikan di dalam ayat ke-8. Dari antara kamu firman Tuhan bergema ke seluruh dunia. Apa artinya, saudara, ayat ini? Ayat ini menunjukkan, saudara, jemaat Tesalonika itu bukan hanya mau menerima Injil, tapi jemaat Tesalonika juga jemaat yang suka memberitakan Injil. Dari tempatmu, dari antara kamu, firman Tuhan sekarang bergema di seluruh dunia. Saudara-saudara, memberitakan Injil itu ada satu wujud kita itu mengasihi sesama kita. Ini sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Kita selalu menganggap penginjilan itu satu kewajiban, satu tugas yang memberatkan kita. Tapi kalau saudara belajar dari Alkitab, khususnya dari kitab Tesalonika ini, saudara, Paulus menghubungkan penginjilan itu dengan usaha kasihmu, your labor of love. Kalau kita mengasihi orang lain yang belum mengenal Tuhan, kita memberitakan Injil kepada dia, sebetulnya itu juga adalah wujud daripada kasih kita kepada orang tersebut. Saudara, bukan hanya masalah jemaat Tesalonika, ada jemaat yang memberitakan Injil. Di dalam 2 Korintus pasal 8, saudara melihat bagaimana Paulus memberi kesaksian tentang jemaat di Makedonia, termasuk di Tesalonika ini. Saudara, di dalam 2 Korintus 8, Paulus mengatakan, aku bersaksi mereka memberikan persembahan menurut kemampuan mereka, dengan kerelaan mereka sendiri, dengan mendesak kami supaya mereka mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, kata Paulus. Mereka jemaat yang miskin, kata Paulus. Tetapi kasih mereka meluap-luap. Luar biasa, saudara. Inilah pujian Paulus tentang usaha kasih dari jemaat di Tesalonika. Jadi saudara, konteksnya di dalam 2 Korintus 8, itu jemaat di Yerusalem mengalami krisis secara keuangan. Maka Paulus sebagai Rasul Tuhan mengumpulkan dana dari gereja-gereja lokal, Korintus dan sebagainya. Di dalam jemaat Korintus, mereka tidak mau memberi persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Maka Paulus menuliskan ini. Paulus membandingkan dengan jemaat Makedonia, termasuk adalah Tesalonika. Mereka dalam penindasan, mereka dalam kemiskinan, mereka mendesak kami supaya mereka boleh memberikan persembahan untuk Yerusalem. Dan di dalam ayat kelima dikatakan 2 Korintus 8, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudara lihat, inilah jemaat Tesalonika. Maka tidak ada teguran,
Tidak ada hardikan, tidak ada kemarahan, yang adalah kekaguman Paulus dan pujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara, kalau setiap gereja Tuhan seperti ini, alangkah indahnya, bukan? Kalau setiap gereja Tuhan mau belajar dari jemaat Tesalonika, jemaat seperti ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan kasih kepada sesama. Saudara, kita tidak bisa hanya ngomong, oh yang penting saya mengasihi Tuhan, yang penting saya cinta Tuhan, lalu kita mengabaikan sesama. Tidak, saudara. Bukankah di dalam Matius 22 Tuhan Yesus mengatakan, hukum kasih cuma ada 2 macam. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tok. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Mereka mencintai Allah melalui mengasihi sesama mereka. Maka saudara, kalau kasih kita kepada sesama itu sudah hilang, berarti saudara, kasih kita kepada Allah itu sudah hilang terlebih dahulu. Ini hukum rohani, saudara. Kalau kita sudah tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, jangan harap kita bisa mengasihi sesama kita. Dan inilah yang Tuhan Yesus tegur di dalam kitab Wahyu pasal kedua kepada jemaat di Efesus. Kamu memang hebat dalam pengajaran. Ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu tidak bisa tembus masuk gerejamu, hebat. Tapi kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Saudara, kita jangan meremehkan soal kasih ini. Yang penting gereja saya pengajarannya kuat, khotbahnya kuat, mimbarnya kuat. Tapi kita kalau tidak punya kasih, saudara, Tuhan Yesus mengecam gereja seperti ini. Maka Paulus lihat jemaat Tesalonika, jemaat yang luar biasa. Kasihnya kepada Allah diwujudkan dengan mengasihi kepada sesama yang di dalam kesulitan. Saudara, kita jangan berpikir ya, karena saya jadi orang Kristen sudah lama, gereja sudah berdiri lama, kasih kepada Tuhan itu tidak bisa hilang. Keliru, saudara. Mengapa di dalam Alkitab begitu banyak teguran, peringatan tentang kasih? Karena kasih kita kepada Tuhan ternyata itu bisa hilang, bisa luntur. Dan salah satu hal yang membuat kasih kita kepada Tuhan itu hilang dan luntur adalah ketika gereja dan orang percaya mulai mencintai dunia. Ini yang dikatakan Yohanes. Jikalau seseorang mengasihi dunia dan segala isinya, maka kasih kepada Bapa akan hilang dari orang tersebut. Maka saudara, hati-hati dengan poin kedua ini. Jemaat Tesalonika di dalam hal kasih, mereka telah berhasil menjadi teladan bagi kita. Virtue yang ketiga, saudara, Paulus sebutkan di dalam surat ini berkaitan dengan ketekunan pengharapanmu. Your steadfastness of hope. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud oleh ketekunan di dalam Alkitab? Ketekunan adalah satu virtue yang di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan endurance, daya tahan, menanggung kesulitan. Ini adalah ketekunan. Saudara, tadi kita melihat jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang lancar-lancar, saudara. Mereka di dalam satu penindasan yang berat ketika mereka bertobat menjadi orang Kristen. Tetapi mereka memiliki virtue yang namanya hope, pengharapan ini. Mengapa kita membutuhkan virtue ini, saudara, di dalam hidup kita? Sebab kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang terus berubah, dunia yang dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan seperti yang ada di depan mata kita saat ini, pandemi. Kapan ini akan selesai, kita tidak pernah tahu. Maka kita bukan hanya membutuhkan iman, kita bukan hanya membutuhkan kasih, tapi kita juga harus memiliki hope, pengharapan di dalam Tuhan. Inilah jemaat Tesalonika, saudara. Mereka di dalam penindasan yang berat, tapi penindasan itu tidak pernah menghancurkan pengharapan mereka. Mereka di dalam kesulitan yang luar biasa,
tapi karena mereka memiliki iman, iman itu tidak pernah dirusak oleh penderitaan. Lalu apa yang menjadi dasar dari ketekunan pengharapan mereka? Itu terletak di dalam ayat yang ke-10. Di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, kesulitan, mereka bertekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, kita seringkali di dalam hidup menaruh pengharapan kita itu kepada apa, saudara? Kita di dalam hidup seringkali berharap kepada seseorang atau bahkan kepada sesuatu di dalam hidup kita. Kita lupa pengharapan kita tertinggi itu ada di dalam diri Allah sendiri. Dan di dalam konteks jemaat Tesalonika, mereka mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka nanti di pasal-pasal berikutnya, Paulus berusaha menjelaskan tentang masalah akhir zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Ini saudara janji firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan jemaat di Tesalonika di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Saudara, di dalam kita berharap kepada Tuhan, ada satu unsur penting yang jangan kita lupakan, saudara. Berharap kepada Tuhan itu berarti penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Berharap kepada Allah bukan berarti kita yang ngatur Tuhan. Berharap kepada Allah berarti kita mau tunduk kepada rencana Allah. Kapan Tuhan mau jawab, waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan sebagainya. Itu adalah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Mengapa banyak orang kecewa kepada Tuhan? Oh, saya sudah berharap loh kepada Tuhan, tapi saya kecewa kalau Tuhan tidak menjawab apa yang saya inginkan. Tuhan tidak mengabulkan yang saya mau, maka saya kecewa kepada Tuhan. Saudara, ini mungkin terjadi karena kita salah mengerti tentang arti pengharapan. Kita memikirkan dan memiliki satu teologi bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang kita atur untuk Tuhan. Waktunya kita Tuhan harus kamu kabulkan. Caranya menurut saya Tuhan harus kamu turuti. Saudara, kalau kita berpikir seperti ini saudara, kita akan kecewa di dalam berharap kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kita harus selalu ada penyerahan diri total kepada Allah. Sebab dialah yang paling tahu kapan waktu yang terbaik, cara yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Inilah pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Inilah virtue yang Tuhan berikan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita. Saudara yang terakhir, mengapa 3 virtue ini penting, saudara? Mengapa orang Kristen harus mengejar 3 virtue ini, 3 kebajikan ini? Sama seperti orang Yunani mengejar 4 kebajikan tadi, Konfusius mengajarkan harus ada 4 virtue yang kamu cari dalam hidup ini. Paulus mengatakan ada 3 virtue yang harus kita kejar sebagai orang percaya. Mengapa 3 virtue ini penting, saudara? Saudara, 3 virtue ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang percaya sebagai perlengkapan kita untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Ini jawabannya, saudara. Kita tidak pernah berpikir ya, perlengkapan hidup kita selalu berpikir uang. Orang mau menikah siapkan uang, rumah, ya itu boleh dan harus, saudara. Tapi kita tidak pernah berpikir, perlengkapan hidup bukan cuma pendidikan, saudara. Perlengkapan hidup bagi anak Tuhan adalah 3 virtue ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini adalah anugerah Tuhan di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Artinya 3 Christian virtue ini Tuhan tidak berikan kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya kita harus mengejar 3 Christian virtue ini di dalam hidup kita. Iman adalah fondasi kasih dan pengharapan. Kasih adalah ekspresi
dari iman dan pengharapan. Dan pengharapan adalah bukti dari iman dan kasih kita. Ini menjadi satu segitiga triad yang tidak bisa dipisahkan. Oh, saya cuma mau kasih tok, saya tidak suka pengharapan, tidak suka iman, tidak bisa. Oh, saya mau pengharapan tok di dalam Tuhan, tapi saya tidak punya iman kepada Dia, omong kosong. Maka Paulus tidak pernah memisahkan 3 Christian virtue ini di dalam teologianya. Saudara-saudara, saya harap pagi ini kita mulai mengerti, Tuhan telah memberikan kepada kita 3 Christian virtue ini di dalam hidup kita. Kejar, cari, dan tumbuhkan di dalam hidup kita. Karena inilah perlengkapan hidup orang percaya selama kita menjalani hari-hari di dalam dunia ini. Saudara lihat sekarang apa yang terjadi di depan mata kita, saudara. Satu kesulitan dan penderitaan yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki 3 Christian virtue di dalam hidup kita, kita bisa menjadi layang-layang putus di tengah dunia ini. Saya berharap penderitaan dan kesulitan ini tidak akan menggoncangkan iman kita, tidak pernah melunturkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dan tidak pernah menghilangkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk surat Tesalonika yang boleh kami renungkan ini, di mana Paulus mengingatkan kepada kami bahwa di dalam hidup kami sebagai orang percaya, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan 3 kebajikan Kristen di dalam hidup kami. Iman, pengharapan, dan kasih. Selama ini kami telah menyia-nyiakan ketiga hal ini. Kami menguburnya, kami tidak mengolahnya, kami tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan bangkitkan kembali akan kerohanian kami, supaya kami memiliki iman yang beres di mata Tuhan, kami memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama, dan kami memiliki pengharapan yang kekal di tengah-tengah kesulitan di depan mata kami ini, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.